Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ini, bulan penuh berkah, rahmah, penuh ampunan, ada sesuatu yang sangat penting yang saya sampaikan, yang menjadi salah satu renungan untuk meningkatkan kita menjadi manusia yang lebih baik. Dalam ibadah, kalau kita bicara tentang masalah pahala, insya Allah di dalam bulan Ramadan penuh dengan pahala, di mana ketika kita melaksanakan ibadah maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sesuatu yang lebih penting, yaitu saya akan berbicara dua hal. Yang pertama, saya akan bicara tentang kuantitas ibadah. Yang kedua, saya akan bicara tentang kualitas ibadah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan. Kalau bicara tentang masalah kuantitas, ibadah itu ada yang namanya syarat dan rukun. Maka syarat dan rukun ini adalah sesuatu yang harus terpenuhi sehingga ibadah itu dikatakan sah. Salah satu contoh, kalau membicarakan tentang masalah sholat itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Syarat itu seperti dalam kondisi suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat dan sebagainya, itu namanya syarat. Ada yang namanya rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang bagian dari satu pekerjaan dalam ibadah. Ketika tidak dilakukan maka ibadah dinyatakan tidak sah. Itu penting. Ibadah apapun itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Sholat ketika tidak ada syarat rukunnya maka tidak sah. Puasa pun sama, ibadah yang lain juga sama. Oleh karena itu ini harus kita lakukan, yaitu syarat dan rukunnya. Tapi ini masih dikatakan kuantitas. Kalau kalian melaksanakan sholat, kemudian sholat itu memenuhi syarat dan rukunnya, sah. Kalau kalian melakukan puasa memenuhi syarat dan rukunnya, tidak di dalam keadaan haid misalnya, dalam keadaan tidak suci ya tidak sah. Kalau suci berarti sah. Ini adalah syaratnya dalam kondisi suci. Kemudian waktunya juga dalam bulan Ramadan. Itu syarat dan rukunnya. Ini adalah satu kuantitas yang harus seseorang lakukan. Tetapi apakah ini kualitas yang kita dapatkan ketika melaksanakan ibadah? Ini kan satu persoalan. Kenapa banyak orang melaksanakan ibadah tapi tidak berdampak? Melaksanakan sholat, puasa, zakat, ataupun rentetan ibadah yang lainnya, ini hanya kuantitas semua. Oleh karena itu kualitas jauh lebih penting dibandingkan kita melaksanakan dalam tataran kuantitas. Kuantitas ini hanya berbicara tentang sah ataupun tidak. Kalau memenuhi syarat, rukun, sah. Tapi kualitasnya. Nah, maka kalau kita kaitkan dengan puasa yang berkualitas yang bagaimana? Maka kualitas puasa itu harus ada dampaknya. Ada 3 golongan orang melaksanakan puasa. Ada golongan orang awam. Ini kualitas yang paling rendah, di mana ketika melaksanakan puasa ini hanya menahan lapar, menahan dahaga, puasa dikatakan sah, selesai. Tetapi ini kualitasnya tidak seberapa, atau kualitas yang sangat rendah. Kemudian kalau kita tingkatkan dari kualitas yang sangat rendah, yaitu kualitasnya orang awam, kita naikkan menjadi kualitasnya orang khusus atau khawas, maka
puasa ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan minum, tetapi menahan bagaimana pandangan kita, telinga kita, mulut kita, perilaku kita ini sudah puasa. Jadi jawarih anggota badan kita ini sudah melaksanakan puasa juga. Tidak hanya sekedar puasa mulut ataupun rongga kita dari makan, minum serta dahaga, tidak, tetapi telinga kita mulai kita jaga, mata kita jaga, mulut kita juga kita jaga, sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita tempuh ketika berjalan, ini ada muatan ibadah. Ini kita bicara tentang kualitas. Ini khawas. Ada lagi yang lebih tinggi, yaitu khawasul khawas, yaitu puasanya orang khusus. Di mana mereka ini, golongan ini, yaitu golongannya para nabi dan para sahabat, tingkatan yang paling tinggi. Ini tidak hanya sekedar telinganya, matanya, kemudian kakinya, ya kan, mulutnya ini puasa, tetapi hatinya sudah mulai puasa. Bagaimana puasa hati? Ya, puasa hati itu artinya menjaga hati kita agar tidak melakukan bersitan-bersitan yang mengandung dosa. Misalnya sifat dendam dibuang, sifat sombong dibuang, dan yang terpenting adalah selalu ingat kepada Allah. Saudara-saudaraku sekalian, nah ini kalau kita libatkan tidak hanya bicara tentang puasa. Banyak orang yang melakukan sholat, tapi sholatnya kenapa tidak berkualitas? Ini kan menjadi satu renungan. Kita mulai sholat takbiratul ihram sampai terakhir, pernahkah berpikir bahwasanya setiap lafadz yang kita ucapkan kita menjadi satu renungan, kemudian menyentuh hati kita dan merubah daripada kepribadian kita? Ini kan jarang dilakukan. Sehingga hanya bicara sholatnya sah, tapi berdampak belum tentu. Andai kata Fatihahnya kita faham betul maknanya, artinya, dan kita renungkan, kemudian tasbih kita ketika kita ruku dan sujud menjadi satu perenungan, iftitah kita menjadi satu perenungan, dan keseluruhan daripada ibadah sholat menjadi satu perenungan, tentunya ini akan berdampak daripada kepribadian kita akan menjadi lebih baik. Bukan hanya sekedar sholat, dan ini juga yang lainnya, termasuk ketika kita melaksanakan dzikir, entah istighfar, tasbih, tahmid, sholawat, dan lain sebagainya, ketika kita laksanakan entah pada waktu setelah sholat ataupun di lain-lain waktu. Ini kan hanya sekedar dibaca tanpa ada perenungan. Sering kita lihat, jangan-jangan orang yang bersolawat sampai meneteskan air mata, ini hanya sekedar lantunan-lantunan seperti hanya lagu India, tetapi tidak paham maknanya. Coba kita masuk dalam maknanya, kita renungkan setiap dzikir kita, sehingga dzikir kita menjadi kontrol kepribadian kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Bukan hanya sekedar seperti halnya hewan bio atau burung bio yang pandai mungkin melafadzkan ungkapan-ungkapan assalamualaikum dan sebagainya, tetapi tidak paham maknanya. Tapi kita manusia, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan aktivitas kita selalu harus ada penghayatan dan perenungan, sehingga ibadah kita yang tadinya hanya persoalan kuantitas, sekarang kita berbicara kualitas. Saudara-saudaraku yang berbahagia, salam sukses dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi satu perenungan, mengarungi kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.